Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, kali ini kita akan saksikan bersama-sama sebuah video seputar tanya jawab bulan Ramadan dengan narasumber yaitu dari Ustadz Syafiq Rizal Basalama yang akan mengambil topik tentang bagaimana standar tumaknina dalam sholat. Mari kita saksikan bersama sampai tuntas dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau. Barakallahu fikum. Ustadz, ini ada pertanyaan terkait dengan sholat tarawih yang mungkin agak cepat gitu ya, sehingga tidak tumaknina. Ada pertanyaan mungkin. Tolong ini minta jelaskan standar tumakninah itu seperti apa dalam sholat. Kemudian sahkah apabila sholat tarawihnya tidak tumakninah, dan bagaimana sikap kita apabila ada selesai tarawih itu ada zikir bersama, kemudian ucapan niat bersama dipimpin oleh imam. Nah, barakallahu fiik ahibati fillah. Kita nih kalau masih bicara tumaknina, masalah sebenarnya. Masih bicara sholat yang cepat-cepat ya. Kenapa? Karena sholat ini munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya orang ketika bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, dia benar-benar mengkosongkan diri dari kegiatan, fokus untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya. Maka kenapa Nabi SAW melarang orang itu untuk sholat isya ketika makan malam sudah disiapkan? Diselesaikan dulu makan malam. Demi menjaga sholat. Bukan, udah sholat dulu, cepat-cepat ntar makan. Jangan. Karena tujuan sholat itu adalah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada orang-orang sholat yang Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Maka saatnya umat Islam di berbagai penjuru dunia ini, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk mengupgrade sholat mereka, untuk naik levelnya, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena semakin tua, kita semakin mendekat kepada kematian. Taib, bicara tumaknina, ukuran tumaknina itu apa? Kalau kita membaca penjelasan para ulama, tumaknina itu adalah ketika tubuh kita atau dalam gerakan sholat itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Jadi ketika engkau ruku, jadi semuanya sampai di tempat masing-masing, artinya tangan kita sudah memegang lutut kita, punggung kita sudah lurus ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pandangan kita kemana. Ketika itu dengan membaca doa ruku membaca subhana rabbiyal azimi, walaupun baca sekali, itu sudah dikatakan tumaknin, salatnya sah. Ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka semua anggota tubuh harus kembali seperti tadi awal berdiri, tenang. Setelah itu baru menuju ke ruku. Karena ada yang baru berdiri belum kembali dia langsung ruku, sehingga tidak dikatakan tumaknina. Orang yang sholatnya nggak tumaknina, tumaknina termasuk rukun sholat, maka sholatnya bisa tidak sah. Sebagaimana cerita orang yang sholat di hadapan Nabi SAW yang ditolak sama Nabi 3 kali dengan ucapannya sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Engkau salat lagi, engkau belum salat. Bayangkan dia dari takbir sampai assalamualaikum dia kerjakan, tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli."
Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Dan juga Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana walam tuqbal lahu salat. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. 60 tahun dia salat. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Satu pun. Nggak ada. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia asal-asalan salatnya. Rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna, yang penting dia gerak terus. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kalau kita dapat masjid yang cepat, pindah untuk cari masjid lain. Tapi sebagian orang malah cari yang cepat, pindah dari masjid yang lama, yang tumaknina, yang bacaannya Masya Allah, ke masjid yang cepat, supaya cepat selesai sholatnya. Ingat, sholat tarawih itu sunnah. Sunnah. Berapa rakaat? Bebas. Artinya mungkin anak kalau harus 23 rakaat atau 21 rakaat, lama Ustaz. Enggak harus. Engkau boleh sholat 7 rakaat. Dan enggak harus berjamaah lagi. Enggak harus berjamaah. Artinya dianjurkan berjamaah ketika Ramadan. Tapi tidak harus. Bahkan sebagian orang sholat sendiri lebih tumaknina, fadhil engkau sholat sendiri. Dan sekali lagi, enggak harus 23. Enggak harus 11 rakaat. Bisa terserah. Ana mau ambil 5 rakaat. Tafadhal. 2, 2, 1. Tapi 2 rakaat ana mau baca setengah juz. 2 rakaat setengah juz. Jadi 5 rakaat di 1 juz. Ana nggak hafal Quran, ana mau pegang Quran. Tafadhal. Jadi jangan sampai ibadah kita itu hanya mengejar kuantitas, lupa dengan kualitas. Ada orang yang sholat nggak dapat apa-apa. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat malam nggak dapat apa-apa kecuali begadang doang, kecuali capek, matanya lelah, nggak tidur, tapi nggak dapat pahala. Kemudian bagaimana umpamanya di masjid itu tadi mereka ada doa bersama umpamanya, kemudian ada niat bersama, ya kita tidak mengikuti. Artinya selesai sholat witir umpamanya kita baca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berjamaah, artinya dibaca sendiri-sendiri. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan kemudian masalah niat, ya kita niatkan di hati kalau besok kita mau puasa, tanpa harus mentalafutkan niat tersebut, karena Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Saudaraku seiman, demikianlah barusan kita saksikan bersama, kita simak bersama ulasan dari Ustaz Syafiq tentang bagaimana standarisasi tumakninah dalam sholat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.